Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd. Wa ya ikhwatal Islam, usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla al-qail fi muhkami kitabih, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya adalah hari yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri sejatinya adalah mereka yang telah sungguh-sungguh melaksanakan puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yakni wukuf di Arafah. Atau bagi mereka yang telah sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Mereka lah yang sejatinya merasakan hari raya. Sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mereka rayakan? Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat Islam. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah mengiringi Idul Fitri dan kurban mengiringi Idul Adha. Ini adalah bukti bahwasanya Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama-sama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang fakir miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian di antara mereka mungkin hanya merasakan nikmatnya daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh seluruh umat Islam. Dari titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kebersamaan,
kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan orang lain. Menjelang hari raya kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati-hati mereka, dengan sapaan, dengan senyuman yang tulus kepada mereka, serta lantunan doa kebaikan untuk mereka. Ketika kita berkumpul dengan ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, bersama teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat ini kita membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendoakan mereka. Pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan, kita hadirkan dalam hati kita kandungan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melalukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberikan pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga dalam hati apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan bagi orang-orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kepada mereka yang terdampak COVID-19 dan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka. Hadirin rahimakumullah, dalam penantian yang sangat lama dan mencapai umur Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak, kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putra yang sangat dicintai olehnya dan dinanti-nanti selama ini. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah taala, Nabi Ibrahim segera menjalankan perintah tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Sang putra Nabi Ismail juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kata protes sedikit pun. Subhanallah. Sebuah potret keluarga yang saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong, saling menyemangati untuk menjalankan perintah Allah taala, dan ini adalah dialog yang indah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala merekam kejadian ini dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu? Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya sebuah pertanyaan. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini bukanlah sebuah permintaan pendapat kepada putranya, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan atau tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan-raguan dari diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan daripada hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati seorang anak Nabi Ismail dengan jawaban yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi cintanya kepada ayahnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jawaban Ismail disertai dengan insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra yang tercinta, Nabi Ibrahim lantas mencium anaknya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal, serta ketundukan yang total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, Allah kemudian memberikan mereka berdua jalan keluar dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan bersama di tengah pandemi COVID-19 ini dan berbagai macam problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ismail dan anaknya, dan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang begitu berat. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwasanya di setiap musibah pasti ada hikmah. Pasti kita akan temukan jalan keluar jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwasanya di setiap kesusahan ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari bala, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, serta berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.